Sejahtera untuk kita sekalian, rekan media yang saya hormati, berhasil mengungkap jaringan lama Medan Jakarta, Jakarta Medan dalam perkara tindak pidana narkotika atau dalam hal ini sabu dan juga inek. Rekan-rekan yang saya hormati, mungkin ini kasus sudah hampir 2 bulan dilakukan penyelidikan dan mengikuti perkembangan. Ini kasusnya diawali dari tanggal 19 Juni. Memang waktu itu belum kita rilis karena kita masih memerlukan untuk keterangan tambahan dan alat bukti yang lain. Sekaligus juga kasus ini bisa terungkap karena ada kesadaran warga masyarakat untuk ancaman bahaya narkotika ini, sehingga dilapor kepada anggota Polri. Saya tidak perlu sebutkan di mana, tetapi hasilnya memang setelah dilakukan penggeledahan tanggal 19 Juni ditemukan ada sabu sebanyak 23 kg. Dan ini juga sekaligus mengindikasikan bahwa warga masyarakat Sumatera Utara sudah sangat peduli terhadap ancaman narkotika ini untuk anak-anak kita, untuk generasi Sumatera Utara. Dari 23 kg pengembangannya dalam kurun waktu 2 bulan, tim surveillance, tim penyelidik dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Utara mengembangkan kasus ini sampai ke Jakarta. Dan di Jakarta tanggal 15 Agustus kemarin dilakukan penindakan di wilayah Kalibaru, Jakarta Utara. Dari tersangka pertama, inisialnya HW, disita barang bukti 50 kg dalam 2 karung plastik. Setelah dilakukan penimbangan, ini 50 kg sabu, kita duga sabu, nanti kita akan buktikan, dan 25.000 butir ekstasi, kita duga ekstasi, nanti juga kita akan cek. Kemudian dari tangan HW ini kita penyidik dapat informasi baru tambahan bahwa ada tersangka lain, inisialnya ST alias A, dilakukan juga penindakan di Jakarta Utara. Disita barang bukti 50 kg sabu dalam 2 karung goni plastik. Kita duga sabu, adalah sabu. Dari rumah ST juga di Kalibaru, Jakarta Utara, disita juga 25.000 butir inek. Dan rencananya juga akan dikirim juga ke Medan ini. Nah, kemudian penyidik dalam pengembangannya di Medan ingin menunjukkan tempat gudang penyimpanan barang. Ternyata kemarin tersangka ST melakukan perlawanan dan mengancam nyawa keselamatan petugas dengan sebilah alat tajam, parang. Waktu itu ada anggota kita juga terluka karena waktu dari TKP ditemukan ini dan tersangka ST melakukan perlawanan sehingga anggota kita terluka. Boleh ditunjukin, ini sudah dirawat, dan karena mengancam nyawa keselamatan petugas terhadap tersangka ST alias A, dilakukan tindakan tegas, keras, tepat, dan terukur, dan mengakibatkan meninggal dunia. Kira-kira itu yang bisa kami rilis. Apabila kita sudah melakukan penyitaan untuk 100 kg, kalau satu
gram saja dikonsumsi untuk 10 orang, berarti kita berhasil menyelamatkan anak negeri ini, anak bangsa, khususnya yang Sumatera Utara, kurang lebih 1 juta orang. Sumatera Utara, kita dapat informasi dari warga masyarakat yang sadar akan ancamannya, kita kembangkan, itu tadi tanggal 19 Juni. Jadi di barang ini sudah di Jakarta. Jadi yang di Medan tinggal 23 kilo yang sudah kita tindak duluan, memang kita waktu itu belum kita rilis, dan inilah hasil pengembangannya. Jalur darat berarti Pak? Saya tidak bisa mengatakan secara jelas, karena ini juga menjadi bagian dari penyelidikan, dan ini juga nanti juga akan mempersulit kami dengan modus-modus yang lain. Jadi saya tidak perlu sampaikan di sini untuk rekan-rekan. Yang bisa kami pertanggungjawabkan adalah bahwa dalam penindakan tanggal 19 Juni 2020 bisa penyidik kembangkan dan kita bisa menindak di Jakarta untuk tindak pidana narkotika ini. Pak Kapolda, Ini pasarnya ini kemudian akan dibawa ke Medan lagi. Medan, Jakarta, sindikat ini, rekan-rekan, saya juga bisa sampaikan di sini, pekerjaan sindikat ini adalah sistem sel, di antara mereka tidak saling kenal, sistemnya terputus. Jadi begitulah sulitnya mengungkap jaringan ini. Tanpa dukungan masyarakat, tanpa kesadaran kita semua, ini mereka akan tetap eksis. Untuk itu saya menghimbau rekan-rekan media, kita